Ya. Ya. Halo bos, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agicok. Dan hari ini saya akan membahas sebuah inovasi diesel Timothy. Dimana kalau kebanyakan orang beli inovasi diesel itu kenyataannya sih orang yang lebih suka dengan mobil yang kencang tapi yang ekonomis. Kenapa kencang tapi ekonomis? Karena inovasi diesel ini itu inovasi diesel yang bisa tembus sampai 150 HP. Nggak main-main ya, sebuah Toyota Innova tapi dengan kondisi standar itu bisa tembus 150 horsepower. Nah maka dari itu yang punya Innova diesel itu seringnya mereka yang pertama kali mobil datang dari dealer atau mungkin setelah dapat mobil Innova diesel ribuan yang second itu langsung di-upgrade performa mesinnya, remnya, kaki-kakinya, velg sampai suspensinya. Maka seperti di Innova ini itu kan bisa lihat waktu kita terima Innova diesel ribuan ini sudah ganti velg, kan sudah diganti dengan kayak PRT gitu, kita bisa lihat penampakannya seperti apa. Dan hari ini kita mau kerjain interiornya menggunakan sistem paten supaya kenyamanan maksimal dan hasil kerapiannya dan kemewahannya jadi lebih lagi dibanding originalnya. Jadi kan bisa lihat seperti apa modifikasi Innova ini, kan bisa lihat before, process, dan after seperti ini. Nah jadi itu udah. Nah jadi itu adalah before, process, dan after seperti apa ketika kalian melihat video tadi. Nah kebetulan kita ini adalah cover originalnya Innova tipe P. Jadi kalau Innova tipe G dia cenderung kayak bentuknya hexagonal gitu ya. Yang ini tipe V dia bentuknya lurik-lurik. Dan warna-warna ini memang banyak banget ditemukan oleh pemilik Innova Ribbon. Jadi warnanya itu gampang banget kotor, dan kalau misal kotor itu sangat kelihatan, dan ketika sudah kotor itu sangat susah dibersihkan gitu. Maka dari itu yang punya Innova itu banyak pasang di kita karena cover Innova ini warnanya seperti ini dan nggak semua orang suka. Terus terang kalau saya sih sebenarnya kalau saya nggak punya keluarga gitu, masih single, saya sih suka-suka aja warna seperti ini karena menurut saya cukup elegan. Tapi kalau posisi sekarang punya keluarga kayaknya mending ganti jok aja lah. Saya sendiri juga kalau punya Innova Ribbon, dan didoain aja, amin. Saya pasti ganti jok, at least warnanya nggak bakalan coklat seperti ini gitu. Nah lalu juga di bagian downstream ini kan Innova Ribbon tahun 2010 kayaknya ya, 2020 baru lumayan baru sih. Tapi kalian bisa lihat downstreamnya ya, ini kalian bisa lihat nih udah seperti ini ya tampilannya sih. Memang bahannya oke, bahan lucu gitu, tapi memang bahan ini gampang banget kotor, apalagi kalau misal di bagian pintu kalian nggak pakai talang air, terus kalian pakai
mobil itu kena hujan, kacanya kebuka sedikit terus kena hujan, itu pasti langsung ngeplek-ngeplek berjamur ketika kena hujan lalu kalian nggak langsung bersihin. Dan juga ketika Innova Reborn ini kan posisi berkendaranya tangan itu selalu kena gesek ya, apalagi kalau bisa lagi ngandarin tangan lalu mau ngebuka lock atau mungkin mau unlock atau power window itu selalu kena gesek tangan di bagian sini. Jadi itu 2017, 2016, 2018 udah banyak yang gadus, makanya banyak juga yang punya Innova Reborn ke tempat kita itu cuma nge-retrim bagian pintu karena pintunya sudah gadus parah gitu. Ini kebetulan lumayan baru, jadi masih lumayan bagus. Jadi kondisinya kalau untuk pengerjaan rutin kita juga coba seperti ini. Jadi kita langsung ngecek ke bagian interiornya, tapi juga dari Innova ini juga cuma ngecek interior karena pemilik Innova ini kan juga suka dengan audio, maka dari itu mobilnya sih sudah diperedam pintunya, tapi masih ngerasa kurang kedap di bagian rodanya gitu. Nah, maka dari itu Innova ini kita juga kerjain bagian rumah roda. Jadi rumah roda itu salah satu aspek yang lumayan penting ya, karena suara luar itu yang paling kenceng kan biasanya di roda gitu. Apalagi kalau bagian velg besar seperti ini, bannya juga kalau misal bukan ban yang silent itu biasanya memang agak berisik. Maka dari itu kan kita juga kerjain peredamnya. Kalau kita lihat kalau posisi peredam yang tanpa peredam itu bodi tanpa peredam biasanya bunyinya seperti ini, tak itu agak nyaring ya. Tapi begitu sudah diperedam bunyinya seperti ini, dep seperti plastik ya. Nah, maka dari itu ketokan kita aja itu langsung jadi seperti plastik gitu. Apalagi kalau misal suara roda gitu kan bisa bayangin. Lalu di bagian belakang juga kita meredam. Nah, jadi bagian belakang itu kalau ini sih sudah peredam. Oh ternyata ini peredamnya kayaknya bagian daun pintu aja ya. Kalian bisa lihat ini sudah diperedam, tapi daun pintu aja. Dan kalian lihat yang sudah diperedam di Akijok jadi seperti ini. Jauh banget ya, apalagi kalau lagi high speed di tol atau di jalan umum dan benar-benar suara roda itu harusnya bisa teredam dengan sempurna. Apalagi kalian kalau pernah lihat di video saya tentang peredam HRV itu ada juga, itu kita lakukan pengetesan, tapi hari ini kita nggak lakukan pengetesan karena kemarin belum sempat ngetes juga. Tapi mudah-mudahan nanti ownernya cocok dengan peredamnya. Kalau di bagian depan tuh seperti ini. Kamu bisa sini. Nah, jadi untuk Innova kalau untuk peredam roda kalian bisa lihat kita tempelin di sini. Tuh, kita tempelin di sini supaya dia bisa meredam suara-suara roda dan getaran yang masuk ke spakbor. Ini kita peredam juga. Jadi banyak yang ngeklaim peredam berkurang 70%, berkurang 60%. Menurut saya ukurannya nggak seperti itu ya, karena kalau ukuran peredam suara itu adalah desibel dan nggak mungkin kita di ruangan tenang aja dia di ruangan yang senyap itu ya bisa 50-60 desibel, keluar gitu bisa 70-80 desibel, sedangkan banyak bengkel yang ngomong peredam berkurang 70%. Berarti kalau 70% 80 desibel jadi 30 desibel dan itu impossible. Nggak mungkin kita dapat kondisi ruangan yang tertutup pun kita paling dapat 50-60 desibel. Kita bernapas saja itu 60 desibel. Kalau kurang 70% itu bahasa marketing lah. Jadi kita patokannya adalah berkurang berapa desibel sih ketika di jalan tol yang aspal atau mungkin jalan tol yang beton itu kita harus ukur semua. Nah, kalian bisa lihat di video HRV itu lengkap. Kita bahas tentang peredam di mana aja. Nah, kita bahas interiornya ya. Tadi ngoceh-ngoceh terus kita nggak bahas interiornya. Ketika masuk Innova Reborn itu saya nggak terlalu, saya pribadi sih nggak terlalu suka warna abu-abu. Karena warna abu-abu itu kesannya kayak mobil jadul gitu ya, kayak kijang-kijang zaman dulu, Panther atau mungkin kijang Panther
warnanya abu-abu, tapi entah kenapa di Innova ini ketika dibentuk tekuk seperti itu jadi mewah banget. Jadi abu-abu ini kesannya jadi mewah sekali ketika dia dikombinasikan dengan kerut seperti ini. Apalagi door trim yang Innova ini kan aslinya hitam, begitu ada abu-abunya ternyata keren gitu, luar biasa. Dan ini Innova ini kita kerjakan dengan menggunakan paten, dan tengahnya kita kasih pengematannya, di sini kita kasih juga di sini dengan juga warnanya abu-abu diserasikan dengan joknya, dengan ini menggunakan Vision McLaren gitu. Jadi luar biasa, cakep. Apalagi dia untuk Innova tipe V kan memang joknya itu bagian dagunya ini sangat lebar ya, beda sama tipe G. Dimana tipe G dia lebih kecil, tapi memang mantap sih dengan model terus seperti ini. Luar biasa mantap, menurut saya keren. Dan juga ketika kita berada di bagian sini itu jadi sangat menambah punggung ya. Jadi kalau misal biasa itu, jadi kalau misal kondisi yang original itu dan paten bisa dibakar lagi kalau sudah nyetong oleh jok yang saya bakar lebih kerasa dengan jok paten. Itu rasanya enak banget ya. Jam 170 jam dan itu sangat tercapai di Innova Reborn ini karena dia kalau nggak 7 speed jadi ketika kecepatan tinggi dia RPM-nya masih tertahan di 2000 luar biasa dengan tambahan jok seperti itu. Karena punya Innova Reborn lalu maksudnya kalian cuma milih mesin boleh sih gitu, cuma ada baiknya kalian pertimbangkan untuk ganti jok seperti ini. Nah ini menggunakan warna abu dengan abu dan kita potong di sini seperti kita potong di sini. Misalnya hujan, kita nggak cepat bersih ini kan meminimalkan ada jamur-jamur ya, apalagi kalau jamur ini kan sangat gampang untuk bersihinnya. Lalu juga ini karena kita pasang, saya mungkin kalau ada di sini oke, kita langsung cek ke bagian tengah ya. Nah di bagian jok tengah sendiri itu banyak yang nanya gimana kalau misal dipasang jok di jok itu kan tipe V ini agak susah sedikit dibanding tipe G ya. Karena untuk tipe V dia sudah ada armrest di sini, di sini lalu ada meja makan. Nah seringkali banyak yang nanya apakah bisa pengembalian bisa sempurna. Kita garansi untuk pengembalian kita bisa sempurna seperti OEM-nya seperti original. Jadi ini sangat aman, kita pembongkarannya sangat detail dan juga di sini kantong masih ada seperti kantong originalnya, modelnya sama kayak bagian depan, model perut matahari warna abu-abu. Apalagi mobil ini kan warnanya abu-abu, jadi lebih matching sama interiornya gitu. Jenis yang punya mobil ini dia memilih warna abu-abu tapi dikombinasi color dan juga warna juga mobilnya abu-abu keren. Apalagi kalau misal di bagian belakang ini kan banyak penumpang untuk anak kecil, orang tua gitu. Karena kalau misal door trim itu pasti bagian tengah itu pasti lebih gampang kotor dibanding bagian depan. Karena kalau bagian tengahnya biasa anak-anak doang yang orang ini juga anaknya 3, jadi ya harus ekstra membuat interior ini lebih praktis, nggak gampang kotor. Lalu di bagian tengah itu kita pemasangan sesuai original, jadi aman. Slidingnya cukup aman, bisa lihat secara sempurna. Recliningnya sliding, oke. Yang di belakang memang belum ada, di bagian tengah belum ada head adjuster. Lalu di bagian sabuk-sabukan ini kita bikinin tempat, jadi kalau misal kalian pesan lalu kalian males, kita ada kantong di sini supaya untuk nyelipin
sabuk pengaman, dan di sini juga kita kasih space buat sabuk pengaman, jadi benar-benar OEM look ya secara pengerjaan jok di Agicok seperti ini. Super mewah, super keren. Saya keluar dari sana aja. Jadi kalau misalkan punya Innova Ribbon itu jangan cuma motif di bagian performanya aja, karena kalau misalnya kalian bikin performa tapi nggak praktis, ya mobil ini kan buat keluarga ya pasti. Kita pengennya keluarga kita juga lebih nyaman di mobil, kita juga lebih nyaman, pemilik orang tua kita di mobil juga lebih nyaman, lebih praktis. Apalagi lagi mobil kayak gini, itu kan kayak kain gitu, kalau satu minum atau makanan itu kan lebih gampang jadi sangat bakteri dan virus. Maka dari itu lebih kalau juga kulit ya dia lebih aman dari bakteri dan virus. Lalu nanti kalau kita ngomong-ngomongnya kita mau ngobrol gimana modifikasi Innova ini, lebih ngobrol lebih mendalam tentang mobil ini sama orangnya. Oke, thank you guys.